Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia gitu ya. Jadi forum honorer ini meminta agar para honorer terus mengawal pengangkatan menjadi P3K paruh waktu di masing-masing instansi atau di masing-masing daerah. Karena tentunya keputusan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu diserahkan kepada masing-masing instansi atau masing-masing daerah ini. Sehingga tentunya harus terus dikawal agar nantinya para honorer yang tidak lolos atau tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K di tahun 2024 bisa seluruhnya dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian sikap dari forum honorer ini juga baik gitu ya. Artinya forum honorer ini tidak menolak adanya pengangkatan menjadi P3K paruh waktu, tidak seperti honorer-honorer atau forum-forum honorer yang lain. Karena mereka merasa bahwa pemerintah sudah berupaya menyelesaikan permasalahan honorer dengan sangat maksimal, yaitu dengan cara mengalihkan menjadi P3K paruh waktu. Hal ini lebih baik dibandingkan para honorer dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Sehingga tentunya harapannya para honorer bisa mendukung program dari pemerintah ini agar tidak menolak pengangkatan menjadi P3K paruh waktu, malah terus dikawal agar pemerintah daerah atau masing-masing instansi bisa mengangkat seluruh honorer yang tidak lolos atau tidak terakomodir pada seleksi P3K 2024 untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan arahan gitu ya dari forum honorer, bahwasanya para honorer harus mengawal pengangkatan menjadi P3K paruh waktu di masing-masing instansi gitu. Jangan sampai lengah. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pengangkatan P3K paruh waktu harus dikawal honorer. Jangan sampai lengah. Kita coba bacakan ya. Pengangkatan P3K paruh waktu harus dikawal honorer di masing-masing daerah. Jika tidak dikawal, yang akan rugi honorer sendiri, karena bisa saja dijadikan outsourcing. Ketua Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Raden Sutopo Yuwono mengatakan kebijakan pemerintah saat ini sangat pro honorer. Honorer tak lulus P3K 2024 diberikan kesempatan menjadi ASN paruh waktu. Ini sesuai aturan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB nomor 16 tahun 2025. Kami menilai dari serangkaian kebijakan pemerintah, honorer yang tidak lulus P3K 2024 nantinya tetap diberikan kesempatan menjadi P3K paruh waktu, dan bila Pemda memiliki kemampuan fiskal lebih, maka langsung dialihkan ke penuh waktu, kata Sutopo Yuwono kepada CPNN Senin 24 Februari 2025. Dia melanjutkan, di sini ada aspek kepekaan Pemda dan seluruh honorer dalam melakukan komunikasi. Hubungan yang baik dengan Pemda sangat besar pengaruhnya pada keberhasilan pengalihan ke P3K paruh waktu. Sutopo menilai P3K paruh waktu merupakan solusi jangka pendek daripada dialihkan ke outsourcing. Sebab di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, tidak ada lagi istilah honorer, yang dikenal hanya PNS dan P3K. Lebih baik kebijakan ASN paruh waktu diterima dahulu. Yang penting ada kejelasan status kepegawaian menjadi ASN, ucapnya. Oleh karena itu, forum-forum honorer harus mengawal di masing-masing Pemda agar mau mengusulkan yang tidak lulus P3K 2024 menjadi ASN paruh waktu. Sayangnya, kata Sutopo, tidak semua honorer mau menerima P3K paruh waktu. Itu terbukti adanya demo dan penolakan paruh waktu. FHNK2I lanjutnya,
sudah bersurat kepada Menpan RB Rini Widiantini untuk disampaikan kepada kementerian lain dan Presiden RI Prabowo Subianto. Isinya menyatakan tidak menolak paruh waktu dan tidak terlibat demo menolak P3K paruh waktu. FHNK2I berterima kasih kepada pemerintah sudah membuka rekrutmen P3K dan ASN paruh waktu yang mengakomodasi bukan saja pendidik, tetapi juga tenaga kependidikan atau tendik. Puji syukur Kemenpan RB RI menerima dengan baik surat, sikap, dan usulan kami. Tugas honorer sekarang mengawal di daerah masing-masing, pungkas Sutopo. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan arahan atau instruksi dari Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia gitu ya. Bahwasanya para honorer harus mengawal pengangkatan P3K paruh waktu di masing-masing instansi atau di masing-masing daerah. Karena tentunya yang nantinya akan memutuskan apakah akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak adalah masing-masing instansi atau masing-masing daerah. Sehingga harus dikawal agar teman-teman honorer tetap bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, bukan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Kemudian sikap dari Forum Honorer ini juga tidak menolak gitu ya adanya P3K paruh waktu, karena tentunya ini menjadi solusi terbaik daripada dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.